Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pramita, NPM 18722055, kelas PMIP 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya. Dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi di Kabupaten Entrekang, sampel 31-60. Pendahuluan. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan sebagai negara agraris dengan bertumbuh pada sektor pertanian. Salah satu bagian dari sektor pertanian adalah subsektor perkebunan pada komoditi kopi, karena ekspor kopi mempunyai peran yang cukup penting dalam pertumbuhan devisa negara. Produksi serta ekspor kopi Indonesia yang tinggi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kopi dunia yang semakin meningkat. Terdapat dua spesies tanaman kopi yang dikembangkan di Indonesia, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kopi Arabica di Indonesia umumnya ditanam di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan lebih memilih menanam kopi Robusta. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang dikaruniai keunggulan absolut yang cocok untuk ditanami kopi, khususnya di Kabupaten Entrekang, yang umumnya adalah perkebunan rakyat. Biji kopi yang dihasilkan lalu diekspor ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Berdasarkan teori untuk menganalisis masalah produksi kopi di Kabupaten Entrekang, dapat dilihat seberapa besar pengaruh tenaga kerja, modal, luas lahan, serta pupuk yang digunakan untuk meningkatkan produksi kopi ataupun ada masalah dan penyebab lain yang menjadi penghambat peningkatan produksi biji kopi di Kabupaten Entrekang, seperti pengaruh hama pertanian yang merusak tanaman kopi. Adapun tujuan penyusunan laporan ini yaitu menyusun model regresi, menganalisis faktor-faktor modal, luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk yang berpengaruh pada produksi kopi di Kabupaten Entrekang. Pembahasan. Sifat data yaitu bersifat kuantitatif karena cara memperoleh data dengan menggunakan perhitungan untuk memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi biji kopi dengan jumlah sampel yaitu 100 petani kopi. Cara memperoleh data. Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor yang penting yang menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pada pengelompokannya, yaitu 1. Data primer. Data penelitian ini data diambil berdasarkan kuesioner yang diwawancarakan kepada responden. Data primer tersebut meliputi identitas responden, luas lahan yang dimiliki, berapa besar modal yang digunakan untuk memproduksi kopi dari luas lahan yang dimiliki, pelatihan apa yang selama ini diikuti oleh responden, teknologi yang digunakan untuk membasmi hama, dan pupuk yang digunakan dalam meningkatkan produksi kopi, serta teknologi lain yang digunakan responden. Yang selanjutnya yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Entrekang atau Badan Pusat Statistik, berupa data jumlah produksi biji kopi dari tahun 2012 sampai 2017, data kecamatan, presentasi kemungkinan peningkatan produksi, dan data lain yang berkaitan dengan produksi kopi. Model analisis data. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kuantitatif yang menganalisis faktor-faktor produksi biji kopi. Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh modal, tenaga kerja, luas lahan, dan teknologi terhadap peningkatan dan penurunan produksi biji kopi di Kabupaten Entrekang. Untuk mengestimasi koefisien regresi, Feinstein mengadakan transformasi ke bentuk linear sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. LNY sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus beta 4x4, di mana Y yaitu produksi biji kopi, B0 yaitu konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 yaitu koefisien variabel independen. X1 yaitu modal dengan satuan rupiah, X2 yaitu tenaga kerja dengan atau jumlah tenaga kerja, X3 yaitu luas lahan dengan satuan hektar, X4 yaitu pupuk dengan satuan kilogram, M1, MI yaitu error term. Variabel data. Untuk lebih mengarahkan
Dalam pembahasan, maka penulis memberikan definisi-definisi variabel, yaitu produksi biji kopi atau Y adalah jumlah banyaknya kopi yang dihasilkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi. Satuan digunakan ialah kilogram. Yang kedua yaitu modal atau X1 adalah besaran uang yang digunakan untuk membeli obat-obatan, barang, atau alat-alat yang dipergunakan dalam proses produksi kopi dalam satuan rupiah per tahun. Yang ketiga yaitu tenaga kerja atau X2, yang dimaksud adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk mengolah kebun kopi. Adapun satuan digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah orang. Yang keempat adalah luas lahan atau X3 adalah tempat atau tanah yang menjadi media untuk menanam kopi. Adapun satuan yang digunakan ialah hektar. Yang kelima adalah pupuk atau X4, yang dimaksudkan adalah berapa banyak jumlah pupuk yang digunakan, dengan satuan yang digunakan ialah kilogram. Adapun langkah-langkah perhitungan Excel sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan Excel. Bisa dilihat ini adalah hasil tabulasi data kuesioner petani kopi di Kabupaten Nreka, Sulawesi Selatan. Sampel 31 sampai 60. Langkah pertama adalah kita harus mencari toolbar data. Lalu data analisis, kita cari analisis tool regression. Lalu kita klik OK. Kita akan menginput year range-nya, yaitu kita blok dari Y sampai data 310. Kita input X range-nya X1, X2, X3, dan X4 sampai data 30. Lalu kita centang label. Lalu kita klik output range. Kita masukkan di sini untuk kita untuk output hasil data kita nanti. Kita klik ya. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita aturkan dulu. Kemudian kita akan menghitung uji F dan uji T. Uji F yang kita pakai adalah 5% dan uji T yang kita pakai adalah 5%. Kita input data F hitungnya, yaitu F hitung adalah F regression, sedangkan F tabel menggunakan rumus FINV 5% karena kita menggunakan alpha 5%. Kita masukkan depth freedom satunya, yaitu DF regression, dan depth freedom 2-nya yaitu DF residual. Maka kesimpulan yang didapat adalah F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka tolak H0. Secara serempak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. Sesudah kita mendapatkan uji F, selanjutnya kita akan uji T 5%. X1, X2, X3, X4. Kita akan memasukkan data T hitung terlebih dahulu. T hitung adalah T hitung X1 yaitu T stat X1. T hitung X2 adalah T stat X2. T hitung X3 adalah T stat X3. T hitung X4 yaitu
T-stat X4. Lalu kita akan menghitung T-tabel menggunakan rumus TINV sama dalam kurung 5% karena kita menggunakan alpha 5%. Degree freedomnya yaitu DF total. Selanjutnya menghitung X2, X3, dan X4. Sudah kita mendapatkan hasil T hitung dan T tabel, maka kita akan menarik kesimpulan. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulannya yaitu tolak HO. Tolak H0 maksudnya. Tolak H0 yaitu secara serempak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. Sedangkan X2 ini kesimpulannya yaitu T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0, yaitu secara serempak tidak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. Begitu pula kesimpulan X3 dan X4 karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka kesimpulannya sama dengan X2, yaitu gagal tolak H0. Itu secara serempak tidak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, X4. Dapat disimpulkan bahwa di sini uji F kesimpulannya yaitu secara serempak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, X4, sedangkan pada uji T X1-nya tolak H0, yaitu secara serempak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4, sedangkan X2-nya gagal tolak H0, yaitu secara serempak tidak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. X3-nya simpulannya gagal tolak H0, secara serempak tidak ada pengaruh terhadap antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. Dan X4 kesimpulannya yaitu gagal tolak H0, secara serempak tidak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. Itulah tadi langkah-langkah perhitungan Excel. Interpretasi output, di mana diperoleh model atau persamaan regresi yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 X4, sehingga diperoleh
Y sama dengan minus 88,38 plus 0,0 X1 plus 98,52 X2 plus minus 18,19 X3 plus 0,01 X4. Interpretasinya yaitu beta 0 sama dengan jika produksi kopi akan menurunkan sumanya minus 88,38 dengan variabel lain dianggap konstan. Beta 1 jika modal 0,0 tidak ada perubahan terhadap produksi. Beta 2 jika luas lahan maka akan menaikkan produksi sebesar 98,52. Beta 3 jika tenaga kerja maka akan menurunkan produksi sebesar minus 18,19. Beta 4 jika pupuk maka akan menaikkan produksi sebesar 0,01. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada variabel modal, luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk terhadap produksi kopi di Kabupaten Nrekang, maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa faktor yang diteliti, faktor modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kopi di Kabupaten Nrekang. Artinya, semakin besar modal yang dikeluarkan oleh petani akan mendorong petani untuk menambah jumlah bibit kopi dan membiayai faktor-faktor produksi lain agar produksi kopi terus meningkat. Selanjutnya, faktor luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kopi di Kabupaten Nrekang. Artinya, semakin luas lahan yang ditanami kopi akan mendorong penanaman tanaman kopi semakin banyak sehingga produksi kopi semakin banyak. Selanjutnya, faktor jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kopi di Kabupaten Nrekang. Artinya, semakin sedikit waktu yang diluangkan untuk mengolah tanaman kopi, maka hasil akan jauh dari harapan. Semakin sedikit pekerja yang membantu mengolah kebun kopi, maka semakin kecil peluang meningkatkan produksi kopi. Selanjutnya, faktor pupuk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi kopi di Kabupaten Nrekang. Artinya, pupuk yang digunakan tidak secara efisien tidak akan meningkatkan produksi kopi yang lebih baik hasilnya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.